Guncangkan satu dunia. Pelatih timnas Spanyol yang membawa Spanyol menjadi pemenang Euro 2024 kemarin turut dengar kabar dan beri pernyataan heran terkait timnas Indonesia yang pecat Sintayong. Ini bisa jadi kemunduran besar bagi timnas Indonesia karena memecat pelatih berpotensial seperti Sintayong yang sedang bagus-bagusnya di Indonesia. Bahkan menjadikan timnas Indonesia menjadi negara yang diwaspadai oleh negara di Eropa dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Luis. Ini jadi kesalahan terbesar dari PSSI dan Erick Thohir. Kami publik kecewa dan marah. Dasar mafia bola sampah. Ini pasti gara-gara Bung Towel yang iri dengan kemajuan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. PSSI pasti malu dan dipecat jika Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di komentar. Simak ulasan berikut ini. Akhirnya terungkap. Media misterius ini ungkap kebusukan jajaran PSSI yang dongkak dan pecat pelatih hebat seperti STY. Ada unsur kerjasama antara Sekjen PSSI berinisial YN dan Exco PSSI sampah berinisial AS. Diduga mereka berdua berkomplotan dengan Bung Towel untuk pecat STY. Malah ambil pelatih asal-asalan yang punya rapot buruk dan jejak digital yang tersebar kemana-mana kejelekannya. Erick Thohir auto nangis dan menyesal telah pecat Sintayong. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, media misterius asal Curacao ini ungkap rapot dan jejak buruk calon pelatih timnas Indonesia, miskin, taktik, dan tidak pernah menang. Bahkan Lionel Messi pun berkomentar malu saat diakui dirinya sebagai murid dari Patrick Kluivert kah? Penasaran bagaimana kronologinya? Temukan jawabannya hanya di sini. Akhirnya keinginan publik terkabul. Erick Thohir akhirnya beri keputusan cerdas dan buat publik timnas Indonesia bahagia dengarnya. Setelah direnungkan dan dipikirkan kembali oleh Erick Thohir, resmi Sintayong akan kembali ditarik oleh timnas Indonesia tepat siang ini dengan kontrak berlanjut sampai 2027. Juga Erick Thohir meminta maaf kepada publik karena dirinya terpengaruh omongan para exco PSSI yang menuntutnya untuk memecat STY. Jadi harapanku di sisi lain ini dia 4 pelatih kelas dunia yang berasal dari Eropa, punya CV yang lebih bagus dan kinclong daripada Patrick Kluivert. Nomor 1 pernah melatih timnas bersama STY dan pulangkan Jerman. Erick Thohir auto menyesal dan kembalikan STY kah? Simak terus video sampai habis. Nah, kalau sudah begini gimana? Media asal Eropa ungkapkan Louis van Gaal tidak akan mau jadi direktur teknik PSSI meski diberi gaji 4 kali lipat dari Sintayong di timnas Indonesia. Kabarnya Van Gaal sudah mendengar bahwa politik bola di Indonesia sudah sangat busuk dan banyak mafia yang mengendalikan sepak bola Indonesia. Pelatih sebagus dan sesabar STY aja bisa dipecat mendadak. Van Gaal tidak mau mengambil resiko itu di Indonesia. Lantas bagaimana keputusan dan kebijakan dari PSSI setelah dengar ini? Kita publik tidak bisa dipermainkan seperti ini. Jadi harapanku di sisi lain, media asal Eropa ini bocorkan Van Gaal tidak mau menjadi direktur teknik di timnas Indonesia kah? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Sampai satu dunia ricu gini. Penasaran? Ini faktanya. Nah, ini baru mantap. Yes. Dengar kabar Sintayong dipecat. Elkan Bagot putuskan langsung kembali ke Indonesia untuk cegah STY out dan inginkan STY tetap bersama Elkan di timnas Indonesia. Elkan turut beri pernyataan hebat tolak STY out di depan kantor DPR dan PSSI. Jadi harapanku,
Di sisi lain, begini kabar baik dari Elkan Bagot usai dengar STY dipecat dari Timnas Indonesia. Langsung comeback ke Timnas Indonesia kah? Simak beritanya sampai habis. Wow, ini jadi kabar super duper bahagia untuk Timnas Indonesia. Sudah resmi. Tepat pagi ini, Ian Maatsen resmi putuskan akan bela Timnas Indonesia dan sudah terbang ke Indonesia pagi ini bersama pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert. Kabarnya Ian Maatsen berikan alasan kokoh kenapa dirinya mau untuk bela Timnas Indonesia, karena Patrick Kluivert adalah pelatihnya sekarang dan saya sudah pernah dilatih dengannya di Timnas Belanda. Ian Maatsen akan dinaturalisasi pada tanggal 12 Januari bertepatan dengan press con pelatih baru Patrick Kluivert. Jadi harapanku, di sisi lain begini kabar baik dari Ian Maatsen yang tertarik bela Timnas Indonesia karena Patrick Kluivert. Apakah ini kabar baik bagi Timnas Indonesia? Atau tetap kawal STY jadi pelatih Timnas selamanya tanpa Ian Maatsen? Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di komentar. Ini juga mantap. Proses baik bagi Mitchell Bakker. Erick Thohir konfirmasi pemain PSG kelas dunia ini sudah mengirim berkas-berkasnya ke Timnas Indonesia untuk segera rampungkan proses naturalisasi. Mitchell Bakker juga beri pernyataan heboh. Kok bisa dia ngomong begini? Sampai bikin Erick Thohir hampir marah besar. Tetapi publik auto senang mendengarnya dan dukung apa yang dikatakan Bakker. Kira-kira apa ya kata-kata Bakker sampai buat Erick Thohir marah? Apakah menyinggung soal keputusan sampah PSSI pecat STY? Jadi makin penasaran, begini kronologi di balik layarnya. Pengamat bola kelas dunia ini tepat tadi pagi keluarkan pernyataan menakutkan bagi Timnas Indonesia. PSSI pecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia merupakan kegagalan terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia. Keputusan yang ceroboh, Timnas Indonesia akan hancur dan tidak akan lolos ke Piala Dunia karena ide gila PSSI ini. Ujarnya, apakah yang dikatakan pengamat bola ini benar? Atau hanya opini publik saja? Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia? Pastikan simak ulasan lengkapnya setelah ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ini yang buat geger satu Indonesia. Marcelino Ferdinand yang menjadi anak emas Shin Tae-yong sejak masih di usia umur. Mendadak buat pesan emosional dan menyentuh bagi STY dan jajaran PSSI juga publik. Setelah PSSI pecat STY dari Timnas Indonesia dan berikan kenangan indah selama 4 tahun mengajari ilmu yang tidak didapatkan dari pelatih lain. Turut mempertanyakan mengapa PSSI mengambil keputusan ini. Apakah akan terjadi perseteruan antara Marcelino dengan PSSI? Penasaran kronologinya bagaimana? Ini dia kronologinya. Simak terus beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Media Spanyol klaim Louis van Gaal bakal jadi direktur teknik Timnas Indonesia, dampingi Patrick Kluivert di kursi pelatih. Media Spanyol Marca turut membahas Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Menariknya, media Spanyol itu menyebut Kluivert juga akan menjalin duet bersama seniornya, Louis van Gaal. Marca menuliskan bahwa revolusi besar terjadi di tubuh Timnas Indonesia setelah PSSI memutus kerjasama dengan Shin Tae-yong dan bergerak cepat mencari pengganti.
Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang baru. Namun, Marca menambahkan bahwa Louis van Gaal juga akan datang sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Kombinasi ini tentunya mengejutkan dunia sepak bola, mengingat reputasi besar kedua sosok tersebut, tulis Marca soal kehadiran dua sosok asal Belanda itu yang akan segera merapat ke timnas Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert dan Louis van Gaal dinilai oleh Marca bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia memiliki target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah dicapai sejak kali pertama tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Situasi ini cukup menjanjikan karena timnas Indonesia berada di posisi ketiga dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raih 6 poin. Terpaut 1 poin dari Australia yang ada di posisi kedua dan memiliki jumlah poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang ada di bawahnya. Kecuali Jepang yang sudah hampir memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 karena kini memiliki 16 poin, persaingan di grup C masih sangat kompetitif. Dua tim teratas akan langsung menuju putaran final Piala Dunia 2026, sementara untuk peringkat ketiga dan keempat masih akan melanjutkan kiprah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kolaborasi Patrick Kluivert dan Louis van Gaal di timnas Indonesia akan menjadi cerita yang menarik. Keduanya pernah memiliki sejarah panjang ketika bekerja sama di Ajax dan Barcelona. Louis van Gaal pernah melatih Kluivert dalam 200 pertandingan lebih, di mana Kluivert mencatatkan 106 gol. Keduanya juga berkolaborasi di timnas Belanda. Kini mereka dipersatukan lagi, tetapi di panggung yang mungkin tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, yaitu di kawasan Asia bersama timnas Indonesia. Louis van Gaal yang sebelumnya sempat menyatakan pensiun membawa pengalaman dan strategi yang kaya sebagai direktur teknik. Sementara itu, Kluivert yang baru saja menyelesaikan masa baktinya di klub Turki, Adana Demirspor, diharapkan mampu membawa semangat dan ide segar ke dalam tim Garuda. Media Curacao ungkap rapor buruk calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, taktik buruk, miskin kemenangan. Media Curacao memberikan testimoni buruk untuk Patrick Kluivert yang disebut-sebut sebagai calon pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong yang resmi dipecat oleh PSSI Senin dalam kurung 6 Januari 2025. Tak lama setelah PSSI mengumumkan pemecatan Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia Senin dalam kurung 6 Januari 2025, nama kandidat penggantinya sudah mencuat. Sosok tersebut adalah mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert. Pakar transfer Fabrizio Romano bikin geger setelah mengklaim bahwa Patrick Kluivert bakal menjadi pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, kesepakatan sudah selesai, tulis Romano. Akun media Curacao @CuracaoFootball1 memberikan testimoni belak-belakan soal kinerja Patrick Kluivert selama menukangi timnas Curacao. Dalam urusan rekrutmen, dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya. Tapi taktiknya sangat buruk, tulis akun Curacao Football News di media sosial X. Selama pertandingan, para pemain kami terlihat kebingungan dan kami meraih kemenangan melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi-profesional, imbuh akun itu. Pada 5 Maret 2015, Kluivert menjadi manajer Curacao. Hanya saja prestasinya tak bisa dibilang bagus. 5 laga dilalui Kluivert tanpa kemenangan dengan perincian 2 imbang dan 3 kali kalah. Setelah itu, Curacao meraup 3 kemenangan beruntun pada kualifikasi Piala Karibia, termasuk kemenangan telak 7
hingga 0 atas US Virgin. Total 8 laga dilahap dengan 3 kemenangan, 3 kalah, dan 2 imbang. Curaçao di bawah Kluivert mencetak 17 gol dan kebobolan 9 kali. Federasi Sepak Bola Curaçao kembali mempercaya Kluivert sebagai pelatih sementara pada Juni 2021. Sayang, meski menang 8-0 melawan British Virgin Islands, mereka tak pernah meraih kemenangan lagi. Bahkan kalah 0-4 dari Bahrain sebelum akhirnya dipecat menyusul kekalahan dari Selandia Baru 4 bulan sejak dipinang. Selain Patrick Kluivert, 4 pelatih asal Belanda ini punya CV lebih kinclong untuk pelatih timnas Indonesia. Satu di antara kandidat terkuat yang disebut-sebut bakal ditunjuk PSSI untuk menggantikan Sintayong ialah Patrick Kluivert. Bahkan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebut Kluivert telah sepakat menangani timnas Indonesia selama 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Erick Thohir tak membantah apabila ex-striker timnas Belanda tersebut menjadi satu di antara kandidat yang sudah diwawancarainya ketika berada di Eropa. Ini semakin menguatkan dugaan jika juru latih asal Belanda itu bakal segera merapat. Kluivert memang belum memiliki prestasi yang mentereng di dunia racik strategi. Dia hanya pernah mengasuh timnas Curaçao dan klub Turki Adana Demirspor. Persentase kemenangannya pun tak terlalu bagus, yakni hanya berada di angka 50% ke bawah. Namun dia setidaknya pernah bekerja sebagai asisten yang membantu sederet pelatih top seperti Ange Postecoglou, Louis van Gaal, hingga Clarence Seedorf. Louis van Gaal, pelatih top asal Belanda lainnya yang dikabarkan bakal merapat ke timnas Indonesia ialah Louis van Gaal. Pengalaman dan rekam jejak lelaki berusia 73 tahun itu di kancah sepak bola sudah tak perlu diragukan lagi. Dia pernah meraih banyak kesuksesan saat mengasuh Ajax Amsterdam, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munchen, Manchester United, hingga membawa timnas Belanda merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2014. Saat ini Van Gaal tengah berstatus sebagai penasehat untuk Ajax Amsterdam. Jika mempertimbangkan pengalamannya, tentu dia merupakan salah satu kandidat terbaik yang bisa dipertimbangkan PSSI. Teranyar menurut laporan Marca, Louis van Gaal akan menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Van Gaal bakal bekerja sama dengan Patrick Kluivert yang duduk di kursi pelatih. Giovanni van Bronckhorst, pelatih top lainnya yang belakangan ini muncul sebagai pelatih anyar timnas Indonesia ialah Giovanni van Bronckhorst. Arsitek kelahiran Belanda itu juga memiliki rekam jejak yang kinclong, terutama saat masih aktif bermain. Di dunia kepelatihan dia pernah menangani sejumlah klub seperti Feyenoord Rotterdam dalam kurung 2015 hingga 2019, Guangzhou R&F dalam kurung 2020, Rangers dalam kurung 2021 hingga 2022, hingga yang terakhir mengasuh klub Liga Turki Besiktas. Satu di antara yang menarik dari Van Bronckhorst ialah statusnya yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pasalnya, ibu dari lelaki berusia 49 tahun ini memiliki darah Maluku. Ruud Gullit ragu Louis van Gaal mau jadi Direktur Teknik PSSI. Agu Louis van Gaal mau jadi Direktur Teknik PSSI. Sebab ex-pelatih Manchester United itu punya masalah pribadi. Nama Van Gaal muncul sebagai kandidat Direktur Teknik PSSI. Ia digadang-gadang akan mendampingi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia penerus Sintayong. Kabar itu pertama kali dihembuskan media Spanyol Marca. Mereka mengatakan Van Gaal sudah sepakat dengan tawaran PSSI untuk menjadi Direktur Teknik.
Patrick Kluivert yang baru saja menangani Adana Demirspor akan menjadi pelatih timnas Indonesia, sedangkan Louis van Gaal ditunjuk sebagai direktur olahraga (direktur teknik PSSI), kata Marca. Akan tetapi kabar tersebut justru diragukan oleh Gullit. Ia mengingat Van Gaal mengundurkan diri dari kursi pelatih timnas Belanda usai Piala Dunia 2022 karena alasan kesehatan. Pria berusia 73 tahun itu memang sempat terserang kanker prostat ringan pada pertengahan 2024. Lantaran mesti menjalani pemulihan, Van Gaal tidak mau bepergian terlalu sering dan jauh-jauh dari Belanda. Itu tidak akan terjadi, kata Gullit, melansir dari Ziggo Sport Football, Selasa (7 Januari 2025. Sebagai direktur teknik, Anda harus bepergian dan sebagainya. Louis tidak menginginkan hal itu, tandas pria berkebangsaan Belanda tersebut. Di usia 73 tahun, tentu perjalanan jauh dari Belanda ke Indonesia akan berisiko buat Van Gaal. Belum lagi ex-Manchester United itu harus mendampingi tim dalam beberapa kesempatan. Pemain timnas Indonesia yang berpotensi comeback usai Shin Tae-yong dipecat PSSI. Elkan Bagot comeback kah? Pemain timnas Indonesia yang berpotensi comeback usai Shin Tae-yong dipecat PSSI akan diulas Okezone. PSSI membuat keputusan tidak populer dengan memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Rencananya pada Minggu 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat, PSSI akan mengumumkan siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Kehadiran pelatih baru ini bagaikan berkah bagi sejumlah pemain yang memiliki masalah pribadi dengan Shin Tae-yong. Nama-nama yang akan dibahas di bawah ini bisa saja melakukan comeback alias kembali memperkuat timnas Indonesia paling cepat pada Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Elkan Bagot, ada Elkan Bagot. Bek bertinggi badan 196 cm ini tak pernah lagi membela timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Elkan Bagot dicampakkan Shin Tae-yong karena menolak panggilan membela timnas Indonesia U-Strip 23 kontra Guinea U-Strip 23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Sekarang seiring dipecatnya Shin Tae-yong, Elkan Bagot bisa melakukan comeback. Elkan Bagot bisa dijadikan pilihan ketimbang mengambil bek Persija Jakarta yang emosinya belum stabil, Muhammad Ferrari. Pemain keturunan asal Belanda yang dijagokan gabung timnas Indonesia seiring kehadiran Louis van Gaal dan Patrick Kluivert. Nomor 1 Ian Maatsen. Pemain keturunan asal Belanda yang dijagokan gabung timnas Indonesia seiring kehadiran Louis van Gaal dan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Senin 6 Januari 2025, PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Sebagai penggantinya, PSSI akan mengumumkan pelatih anyar timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Beredar kabar sosok yang dimaksud adalah pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Ian Maatsen (Aston Villa). Dari 5 nama di atas, Ian Maatsen jadi yang paling populer. Musim lalu Ian Maatsen mengantarkan Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024. Musim ini Ian Maatsen sedang bersaing mendapatkan di skuad utama klub Premier League Aston Villa. Alhasil harga pasar Ian Maatsen saat ini mencapai 32 juta euro
atau sekira 538 miliar rupiah. Menarik menanti pemain mana saja yang bergabung dengan timnas Indonesia. Harapannya kehadiran pemain-pemain ini membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Perjalanan panjang bagi Mitchell Bakker untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Nama Mitchell Bakker muncul ke permukaan belakangan ini. Pemain berusia 24 tahun itu disebut bisa menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Beberapa media di Belanda bahkan melaporkan jika peluang Mitchell Bakker untuk menjadi WNI cukup besar. AP misalnya yang menyebut Bakker memiliki darah keturunan Maluku. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki kabar yang menarik. Erick menyebut pihaknya masih cukup sulit untuk mendeteksi potensi keturunan Indonesia pada diri Mitchell Bakker. Untuk Bakker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakek neneknya. Kita masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA, kata Erick Thohir dalam konferensi pers PSSI Senin dalam kurung 6 Januari 2025 siang. PSSI tampaknya akan terus mengusahakan proses naturalisasi untuk Mitchell Bakker. Erick Thohir merasa pemain yang kini bermain untuk Lille itu sebagai pemain bagus. Apalagi Mitchell Bakker tidak hanya bisa bermain di lini belakang. Sang pemain juga bisa bermain di posisi gelandang. Maunya sih bisa naturalisasi Bakker. Bagus, tingginya 189 cm, bisa main midfield juga, jelas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut proses surat menyurat untuk naturalisasi oleh Romani pun dinilai sudah mengalami perkembangan yang baik. Erick Thohir percaya diri striker berusia 24 tahun itu bisa segera menjalani sumpah menjadi WNI dan setelah itu memperkuat timnas Indonesia. Oleh insya Allah surat menyuratnya sudah lebih advance, jelasnya. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan hal yang menarik. PSSI menurut Erick tengah mendekati pemain keturunan yang lain, Jairo Riedewald. Kita juga sedang approach Jairo Riedewald untuk gabung timnas Indonesia, sambung Erick Thohir. PSSI pecat Shin Tae-yong, pengamat, keputusan riskan bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Berakhir sudah kebersamaan Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak lagi menakodai skuad berjulukan Garuda tersebut. Seperti diketahui, Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung pada sesi konferensi pers di Jakarta, Senin dalam kurung 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan timnas Indonesia. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Shin Tae-yong selama ini, kata Erick Thohir. Hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang kita kehendaki. Tetapi dinamika daripada timnas Indonesia perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik pula, imbuhnya. Pemberhentian Shin Tae-yong mengguncang publik sepak bola Indonesia sepanjang hari ini. Tidak sedikit yang menyayangkan keputusan PSSI mengganti pelatih timnas Indonesia menjelang persiapan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney pada 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta (25 Maret 2025). Saya kira memang agak riskan dengan menggantikan Shin Tae-yong pada saat lanjutan kualifikasi Piala Dunia tinggal 2 bulan lagi, ujar pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto kepada Bola.com Senin (6 Januari 2025). Menurut saya, Coach Shin masih sangat layak untuk melatih Timnas Indonesia. Tapi kalau berbicara apakah tepat atau tidak, tentu saja tidak bisa memprediksinya, sambungnya. Marcelino Ferdinand menangis Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia seperti kehilangan dunia saya. Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menangis setelah Shin Tae-yong dipecat. Pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan unek-unek di Instagramnya. Lewat fitur story di Instagram @marcelino_ferdinand10, pemain yang kini terdaftar sebagai bagian dari Oxford United itu menuliskan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong dengan emotikon tangisan, jabat tangan, dan hati. Shin Tae-yong telah lengser sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memberhentikannya dengan alasan dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Bos, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan dan sampai jumpa di masa depan, kata Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi satu di antara anak kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dia diberikan debut oleh arsitek asal Korea Selatan itu pada Januari 2022 ketika masih berusia 17 tahun. Selama dipimpin Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand membukukan 32 penampilan dengan perolehan 5 gol plus 1 assist. Sampai bertemu pada Maret dan kita akan tetap bersama dalam tugas berikutnya. Saya sangat bangga bisa berbagi meja dengan Anda selama 4 tahun. Saya merasa seperti kehilangan dunia saya, jelas pemain Oxford United di kasta kedua Liga Inggris ini.